Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebret. Nah, kali ini saya mau mengabarkan tentang sedikit yang katanya kabarnya yang dikenal sebagai Yaimin, ya. Yaimin kenal lah konfliknya sama tetangga, kasusnya bersama Mbak Syahara. Nah, dikabarkan tadi jam 1 siang meninggal dunia. Nah, di sini katanya banyak yang mengabarkan ini, saya kayak nggak percaya deh. Ada yang bilang kayaknya ada santet, kena guna-guna, kena gini, kena gitu. Banyak yang komentar di sosial media menjawab bahwa seakan-akan tidak percaya, kayak tiba-tiba. Karena dia akhir-akhir ini nggak ada sakit, nggak ada apa, kok tiba-tiba meninggal. Kagetnya netizen seperti itu. Jadi kabar di sini saya mendengar dari Deddy Sumargo juga mengiyakan tentang kabar meninggalnya Yaimin. Nah, di sini benar atau tidak? Penyakit apa yang diidap beliau? Kemarin saya dengar terakhir dia lagi pemeriksaan dengan kasusnya yang katanya pornografi. Jadi kok tiba-tiba ada kabar meninggal dunia. Saya shock, kaget gitu guys ya. Coba kita lihat kabarnya, beberapa kabar di sosial media. Tentunya banyak saya ambil dari TikTok juga. Jangan kemana-mana, di like, langsung kita gaskan saja. Oke guys, ini di depan kalian ada Kak Denny Sumargo. Coba kita dengar statementnya ya. Oh guys, tadi gue baru cek, ternyata memang benar kabar kalau Yaimin, beliau sudah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kronologinya pada saat di penjara. Oh, pas lagi di penjara ya guys ya. Posisinya pas lagi di penjara setelah pemeriksaan ya. Berarti sudah menjadi tersangka ini. Beliau berpulangnya di situ. Jadi mari kita kirimkan doa yang terbaik. Semoga segala kesalahan beliau dan apapun yang meresahkan diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan tempat yang terbaik. Dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati ini semua. Gitu ya guys ya. Itu statement dari Denny Sumargo. Dia mendoakan mudah-mudahan kasus apapun yang telah ditimpanya kemarin kita bisa memaafkan kalau ada kesalahan, dan kita mendoakan semoga diterima di sisinya gitu ya guys ya. Dan ada beberapa media juga yang mengabarkan di sini. Di sini turut berduka Muhammad Imam Muslimin, nama aslinya ya, disebut Yaimin. Di sini semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan. Di sini banyak ya guys. Ini yang buat saya salvok juga ya. Di sini adalah dari komentarnya guys. Di sini guys. Ini apa pikiran kita sama? Nah, apa pikiran kita sama? Di sini banyak netizen di sana yang mengabarkan kayak tidak percaya ada something sepeninggalnya beliau gitu. Coba kita lihat ya komennya di sini. Di sini ada 80 komen dan di sini feeling gue kuat, nggak pernah meleset, biasanya dengan jawabnya adalah iya. Nah, dan di sini ada dari Jessica juga, sama firasatku juga ke arah situ. Wah, arah kemana ini? Kalau salah pun jadi fitnah jariah. Nah, coba kita ya, ada beberapa komenan di sini, 177 banyak komenannya. Kita baca di sini ada Kak, kira-kira nanti yang kirim dapat balasan nggak ya? Aduh, nggak tahu ya. Kalau salah pun. Di sini ada juga, jangan fitnah, kamu bilang feelingmu nggak pernah meleset, memang karena Tuhan. Kok bisa takabur banget? Ingat, ketikanmu bisa jadi dosa jariah. Kak, aku juga gitu. Nah, ini ya, ada ya yang merasa sama ya. Sama gimana? Sama banget. Ya, di sini juga, apapun itu, setiap perbuatan jahat dan baik akan kembali kepada diri kita sendiri, biar Allah yang membalas. Semoga husnul khotimah. Nah, sini
Amin 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 amin. Ada lagi di sini, berarti ya Imin orang baik dipanggil duluan Kak. Ibarat nebang pohon bambu, jelas yang dipilih bambu yang terbaik. Yang lurus nggak mungkin, yang ditebang yang bengkok-bengkok, buat apa bambu bengkok? Oh ngono. Jadi pikiran Kak Ruri ini, jadi orang yang meninggal duluan itu katanya lebih baik gitu. Ya nggak gitu juga sih. Baca lagi Bang atau minum dulu biar fokus sih. Untuk dibersihkan Kak, biar yang lurus dapat terus menjulang tinggi. Jadi seperti itulah kehidupan kita, nggak melulu yang tua yang pergi duluan gitu katanya ya. Orang baik dipanggil duluan, misalnya ada waduh sama aja ini ya. Betul Kak, sebelumnya kayak dibuat YTTA gitu katanya ini guys, kata Mbak Brenda itu. Betul katanya YTTA itu yang aku juga pikir gitu Kak. Wah ini pikiran yang kayak apa ya guys ya, sepemikiran. Wah itu katanya sepemikiran. Dan di sini juga ada sama Kak, aku ada berita tadi sore langkah berpikiran seperti itu. Nah, Kak aku mikir sejak perilaku yang aneh-aneh itu Kak, dah Kak orang stres gitu, tapi Allahu alam semoga beliau husnul khotimah. Nah, gitu katanya. Ada yang komen sebenarnya, sumpah Kak pada bisa kepikiran ke sana. Aku mikirnya yang normal-normal aja, apalagi ya dah umur dah pastinya usah sejatinya kamar mandi gitu. Musuh sejatinya kamar mandi. Ya Allah serem banget ya, emang iya. Laknatullah bagi yang melakukan neraka jahanam buat mereka, semoga ya amin husnul khotimah. Nah ada yang kayak gitu. Blok M suka main dukun rata-rata. Waduh Blok M siapa itu? Kata Kak saya ini main dukun ya. Dan di sini ada, kalau punya feeling yang kuat pernah meleset kenapa nggak beli? Nggak bisa. Anjay Tuhan lu katanya. Please, ini banyak ya, banyak curiga banget. Nah ini ada juga ya dari Kak Ayu, curiga banget ini. Coba kita lihat komennya di sini. Curiga apa Kak? Ilmu hitam gitu Kak? Kan jadi curiga saya aku. Iya sama Kak. Apalagi yang bermasalah kan orang sana. Ini ada komen kayak gini. Ada lagi jangan-jangan, ya Allah. Nah, ya orang yang berpikiran ke sana guys. Aku kaget dengar beritanya, udah lama nggak muncul di FYP ku, muncul berita duka. Nah itu yang membuat banyak orang kaget. Udah pasti itu. Nah coba kita bacain komen-komennya, agak seru ini netizen plus 62 nih. Menurutku keterangan putra beliau buat pamit tidur sebentar dalam kondisi duduk karena merasa agak capek. Setelah itu beliau berpulang. Oh jadinya menurut keterangan ya Imin itu meninggalnya ketika duduk gitu ya, katanya agak capek gitu. Hati dan manusia nggak ada yang tahu lebih baik, berprasangka baik juga mungkin sudah waktunya. Nah ini yang komen babi yang ini guys. Jadi jangan berpikiran negatif ke sana ke sini, penting berpikiran yang positif saja, yang baik-baik itu ya. Ya memang takdir itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Istighfar Kak, selepas apapun kecurigaan kamu, ini bisa timbul fitnah dan dosa yang kamu fitnah ya, gitu. Barusan aku mikir gini, nah jangan-jangan Fatihah untuk Yai, sudahlah lama dengar beritanya, tahu-tahu seperti ini, di penjara pula, apa seperti apa. Memang gini guys ya yang namanya meninggalnya orang itu tidak ada kepastian, karena memang yang namanya hal gaib itu termasuk jodoh, mati, meninggal ya, umur, dan di situ kelahiran, kiamat, itu hal-hal yang gaib itu cuma hanya Tuhan yang tahu, dan itu memang di tangan Tuhan gitu ya. Jadi kita tidak bisa, ya mudah-mudahan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keluarga, untuk beliau. Kita apapun masalah yang sudah terjadi kemarin ya, kita karena sudah berpulang ke rahmatullah, jadi ya kita doakan yang baik-baik gitu ya guys ya. Dan di sini kita ada beberapa berita juga ya, mungkinnya kronologi ya Amin meninggal saat berjalan ke ruang pemeriksaan. Nah ini benar atau tidak guys? Coba sini saya baca captionnya ya guys ya. Captionnya ini, tersangka kasus pornografi Imam Muslimin atau Yaimin meninggal dunia. Yaimin meninggal saat hendak menjalani pemeriksaan di
Polresta Malang Kota. Iya benar tersangka Imam Muslimin meninggal dunia, ujar Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin saat dikonfirmasi Senin tanggal 13. Jadi tadi ya guys ya. Lukman menyampaikan awalnya hendak menjalani pemeriksaan lanjutan di Ratreskrim Polresta Malang Kota untuk dugaan dugaan pornografi yang dilaporkan Zahra tetangganya sekitar pukul 13.45. Jadi jam 1 siang, hampir jam 2 ya guys ya. Lukman menambahkan Yaimin kemudian mendadak terjatuh dan saat kembali ke ruang Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimin kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan setelah terjatuh dievakuasi di rumah sakit dan diketahui kemudian meninggal dunia tuturnya gitu. Ini mana yang benar ya guys ya? Tadi ada yang bilang katanya lagi duduk, ini ada yang bilang waktu pemeriksaan gitu. Jadi ya entahlah kabar yang benar yang mana. Coba kita lihat komentar para teman-teman yang di sana. Masih apakah tetangga merayakannya? Aduh, ini kok begini komennya agak lain. Masih dugaan padahal yang jelas-jelas salah kabarnya. Jelas banget pasal utamanya meliputi gangguan ketentraman, pasal 265 memaksa masuk ke Quran. Wah, kalau benar itu ya. Laporannya yang mana yang benar ini guys? Terus kenapa dia dipenjara? Apakah kepolisian mendukung Zahra sehingga beliau dipenjara? Pasalnya jelas-jelas Zahra yang salah ya. Kita kan nggak tahu ya. Yang jelas kan ada pengadilan kan ya. Ini kenapa sih sebenarnya kayak gue ketinggalan info dah. Serius ini beritanya ya. Ada yang sama pemikiran kayak aku. Terus aja begitu biar apa sih komen gitu. Ya nggak tahu ya, banyak ya yang merasa kabar itu kabar tentunya kabar yang kayaknya katanya kena gini gitu ya guys ya. Dan di sini ada Yaimin meninggal. Terjadi ada dosen yang melihat dengan tetangga meninggal dunia di penjara. Ini guys posisinya di mana ini guys ya, kayak gini ya guys ya. Waduh ini guys, waduh ini yang lagi saya hidupnya guys ya. Coba kita nggak usah lihat nonton videonya itu. Duka Yaimin meninggal dunia, dosen Universitas Islam Negeri Malang ya yang bertikai dengan tetangga meninggal dunia di penjara gitu. Banyak ini komen-komenannya, kalau kalian lihat pasti sama ya. Aku yakin Yaimin benar, ada yang gitu, ada yang perasaan tetangganya gimana ya, ada yang beliau orang baik, ada yang maaf ini video apanya, pikiran aku kok jadi negatif thinking. Nah banyak yang berprasangka seperti itu. Jadi ya kita sebagai apa ya yang tidak tahu, yang jelas kematian itu di tangan Tuhan. Kita tidak berhak untuk apa ya berprasangka buruk, kita berprasangka positif saja. Doakan Yaimin dengan apa ya kesalahannya yang sudah terjadi kemarin-kemarin, dengan prahara huru-hara yang sudah menimpanya juga, ya mudah-mudahan tenang di alam sana gitu ya guys ya. Dan keluarga juga yang ditinggal mudah-mudahan diberi ketabahan dan diberi kekuatan untuk menerima segala berlapang dada atau bersabar ya, karena memang umur tidak ada yang tahu gitu ya guys ya. Mudah-mudahan informasi ini sedikit merubah pola pikir kita yang tidak gitu ya guys ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.